Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali untuk renungan firman Tuhan hari ini. Jumat 27 Oktober tahun 2023. Bersama kita akan menggumuli tema karaktermu, wibawamu. Karaktermu, wibawamu. Ada pembacaan yang hendak kita renungkan terambil dari surat Titus pasal 2. Titus pasal 2 ayat 7 dan 8, disambung ayat 11 sampai 15. Mari sebelum kita bersama akan merenungkan dan membaca firman Tuhan, kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan, kembali Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi petunjuk bagi kehidupan kami Tuhan. Kami mohon berkat-Mu agar hati kami siap untuk mendengarkannya Tuhan. Kami menaikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka, kita baca firman Tuhan dari Titus pasal 2 ayat 7 dan 8 disambung ayat 11 sampai 15 yang demikian isinya. Dan jadikanlah dirimu, saya ulangi, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Ayat 11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai sekarang ini usia muda masih dikaitkan dengan pengalaman dan kemampuan seseorang. Dulu sering terdengar nasihat untuk anak-anak muda yang dalam bahasa Jawa nasihatnya demikian. Wis menengo wae, sing penting yen wis mateng dipincukke. Bahasa Indonesia adalah sudah diam saja. Kalau nanti sudah matang, sudah masak, tinggal diberi bagian. Ini artinya nasihat agar anak muda tidak usah ikut-ikutan berbicara atau memikirkan, karena belum punya pengalaman dan kemampuan. Nanti kalau sudah berhasil, tinggal diberi bagiannya. Itu arti nasihat itu sebenarnya. Sampai sekarang kaum muda masih sering diragukan kemampuannya karena dianggap kurang pengalaman. Apakah benar pendapat ini? Memang tentu pengalaman anak muda kalah dengan yang lebih tua karena memang usianya. Tetapi masalah kemampuan belum tentu kalah. Karena banyak anak muda yang lebih pandai, lebih terampil dibandingkan yang tua-tua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Titus yang waktu itu masih muda usianya,
dinasihati oleh Rasul Paulus agar tetap menjalankan panggilan pelayanannya meskipun tentu menghadapi tantangan karena usianya. Jadi Titus dinasihati untuk tetap terus melakukan pelayanan, tetapi tentu ada tantangan karena usia yang masih muda itu. Paulus mengingatkan agar Titus melakukan tugas pemberitaannya dengan penuh wibawa. Kita tahu, tadi saya katakan, biasanya dimengerti bahwa wibawa itu dimiliki oleh mereka yang sudah tua, punya pengalaman, punya jabatan, kaya atau punya kemampuan tertentu. Tetapi Paulus mengingatkan sebenarnya dalam firman tadi, bahwa wibawa juga bisa dimiliki seseorang lewat karakter atau kepribadian yang baik. Maka nasihat Paulus agar Titus mempunyai karakter dan kepribadian yang baik dengan cara dikatakan dalam firman Tuhan, pertama harus punya karakter kepribadian yang baik, yaitu jujur dan setia. Dalam ayat 7 dikatakan jujur dan setia. Harus punya karakter yang baik, yaitu dengan jujur dan setia, ayat 7. Kemudian ayat 12 dikatakan bijaksana, harus bijaksana, adil dan beribadah. Kemudian ayat 13 dikatakan bahwa karakter yang baik adalah berpengharapan, tidak kehilangan harapan. Dan yang terakhir ayat 15 itu karakter yang baik adalah berani. Berani karena baik, karena benar. Dengan karakter-karakter yang baik inilah Titus akan mempunyai wibawa dalam menjalankan tugas panggilannya memberitakan Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman yang kita renungkan, kita mendapat pengajaran. Pengajaran bahwa wibawa sebagai murid Yesus Kristus bukan hanya ketika mempunyai kedudukan baik di keluarga, gereja dan masyarakat, tetapi ketika mempunyai karakter dan kepribadian yang baik. Seorang ayah misalnya akan dihormati anggota keluarganya bukan hanya karena kedudukannya sebagai kepala keluarga, tetapi ketika ia punya karakter, punya kepribadian yang baik. Seperti misalnya ayah itu orang yang mau sabar di tengah-tengah kehidupannya, mengasihi, peduli, jujur, juga kemudian sikap sifat yang baik yang nampak dalam kehidupannya, maka dia akan dihormati. Demikian juga seorang pejabat gereja punya wibawa bukan karena jabatannya sebagai pejabat gereja, tetapi karena mempunyai karakter kepribadian yang baik, yaitu rendah hati, mengasihi, peduli, sabar, jujur, setia, dan pada tugasnya. Jadi sebaliknya seorang bapak, pejabat gereja akan kehilangan wibawanya ketika hidupnya tidak baik, tidak benar dalam mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita selalu membangun karakter kepribadian kita. Kita bangun karakter kepribadian kita menjadi kepribadian yang baik agar hidup berkenan kepada Tuhan, bisa menjadi teladan kepada anggota keluarga, gereja dan masyarakat, juga menjadikan kita punya wibawa untuk bisa membimbing, menasihati, menegur dan juga mengajar pada siapapun yang ada di sekitar kita, termasuk keluarga kita sendiri. Kalau kita mampu membangun karakter yang baik, kita punya wibawa untuk melakukan semuanya itu. Ingat, kalau kita nggak punya wibawa, akan kesulitan untuk kita melakukan tugas-tugas panggilan kita. Tuhan memberkati kita, selamat berjuang untuk membangun karakter kita, supaya kita diberi kewibawaan melalui kebaikan hidup kita. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan, mari kita akhiri renungan kita dengan bersama-sama kita menaikkan doa pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi yang selalu mengasihi kami boleh belajar dari kehendak-Mu, belajar dari firman-Mu yang tadi kami renungkan bersama, kami dengarkan bersama Tuhan. Itu semua karena Tuhan berkenan untuk mengajar kepada kami. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau panggil untuk hidup benar, punya karakter dan kepribadian yang baik dan benar di hadapan-Mu. Kami akan bisa menjadi contoh bagi orang lain. Kami akan mampu mengingatkan, menegur, mengajar kepada sesama kami. Kalau kami juga boleh mempunyai wibawa karena kami hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini kami hendak menaikkan doa-doa sahabat kami. Kami berdoa untuk yang mengalami kelemahan tubuh karena usia Tuhan. Terutama untuk warga GKJ Sarimulyo. Kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugirah Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kun Maryatin Subardi, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sajal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Dampingilah orang tua kami semuanya ini Tuhan. Terus berikan keteguhan iman dan biarlah mereka tetap teguh dan keluarga boleh mendampingi mereka untuk segala pergumulan yang mereka alami Tuhan. Kami juga berdoa bagi yang lemah tubuhnya karena sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah masing-masing. Yang berdoa untuk Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresa, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, Ibu Nuning Lingga Rudi, Bapak Saharun, Ibu Neti Paulina Pakpahan, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Repin Sukarsono, anak kami Andrea yang dirawat di rumah sakit Tuhan. Hadirlah Tuhan, lawatlah dan pulihkanlah kesehatannya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Anggit Bagus Nugroho, Saudari anak kami Nasya Alana Tuhan. Yang semua yang sakit Tuhan Engkau hadir untuk melawatnya, menyembuhkan mereka semuanya, sehingga ada harapan di dalam kehidupan mereka yang sedang sakit. Kami berdoa untuk gereja-Mu, Engkau berkati, semua pelayan di gereja-Mu Engkau berkati. Tuhan pimpin, baik majelis gereja-Mu, komisi, pengurus wilayah, panitia, semua Tuhan berkati. Pimpinlah kehidupan seluruh jemaat-Mu di GKJ Sarimulyo. Kami berdoa untuk bangsa negara kami yang saat ini adalah sedang dalam proses untuk menuju pada pemilihan umum tahun depan Tuhan. Jagailah bangsa kami dari perpecahan, sadarkan bangsa kami bahwa kami adalah saudara yang harus saling mengasihi dan menghormati. Berikan pada kami nantinya pemimpin-pemimpin yang jujur, yang adil, yang sungguh-sungguh berjiwa pengabdian kepada masyarakat Indonesia ini. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan hari ini. Kita bertemu kembali pada kesempatan yang lain. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.